Film ini mengisahkan satu keluarga yang tinggal di dalam hutan. Sang ayah bernama Joseph yang merupakan seorang pemburu. Istri Joseph bernama Anne, serta putri mereka bernama Rin. Dan hari itu Joseph sedang mengajari Rin untuk bagaimana caranya berburu. Dan setiap mereka berburu, selalu ditemani anjing peliharaan mereka yang bernama Tova. Tanpa satu-satunya alat komunikasi yang mereka miliki, ada radio walkie-talkie untuk saling berkomunikasi di saat Joseph sedang berburu. Waktu itu Joseph meminta Anne untuk membeli pegas dan beberapa perangkap lainnya, sembari Anne menjual kulit hewan buruan dari Joseph. Dalam perburuan kali ini, tampaknya Joseph menyadari jika gerombolan serigala kembali mendekat ke hutan tempat mereka tinggal. Joseph masih mencari tahu hal apa yang membuat para serigala itu kembali ke hutan tempat Joseph dan keluarganya tinggal. Padahal sebelumnya, serigala hanya turun dari gunung di saat musim dingin. Tapi kali ini ada kejanggalan, karena mereka menurunin bukit lebih cepat sebelum musim dingin datang. Where's the rest? It's back. Anne yang sudah di pusat kota terdekat menjual kulit sekaligus membeli perlengkapan untuk makan keluarganya. Tetapi kata penjaga toko, harga kulit lagi turun disebabkan belum memasuki musim dingin. Dan harga kulit yang lumayan hanyalah kulit serigala. Dan saat keluar dari toko tempat ia belanja, Anne melihat bus sekolah dan brosur penjualan rumah. Sepertinya Anne ingin menjalani kehidupan normal di kota dan meninggalkan kehidupan di dalam hutan ini. Hari itu, Joseph dan Rin mendapatkan buruan yang lumayan, yaitu seekor berang-berang. Dan di rumahnya Joseph mengajari Rin bagaimana cara untuk memisahkan kulit hewan buruan mereka. Real careful. You just want to cut the skin. Puncture the stomach, because it'll make a mess and it'll Di saat makan malam, Anne berdiskusi dengan Joseph untuk berpikir menjalani kehidupan di kota dan meninggalkan kehidupan di dalam hutan ini. Sebab menurut Anne, putri mereka Rina juga membutuhkan sekolah. Namun Joseph tidak menginginkan hal itu. Selain itu, alasan Anne tidak ingin membahayakan keluarganya dari bahaya serangan serigala. Dikarenakan malam itu, Rin juga bercerita kalau buruan mereka banyak yang sudah dimakan oleh serigala. Hal itu adalah faktor utama menurut Anne agar mereka segera pindah. Namun sepertinya Joseph yang memang sudah terbiasa hidup di hutan dari ia kecil, tidak bisa bersosialisasi dengan orang-orang kota. Season's turned and we have no money for the winter move. What if we can't make it? Say what you're gonna say. Just think about it. We'll talk about this later. Di tengah malam, seperti biasa Joseph pergi untuk berburu dan meletakkan jebakan. Tapi sepertinya hari itu ia tidak ingin mengajak Rin, karena takut terjadi hal yang tak diinginkan nantinya. Sebab rombongan serigala telah memasuki wilayah mereka. Namun sayangnya, Rin telah bersiap dan memaksa Joseph untuk ikut dalam berburu hari itu. Terpaksalah Joseph membawanya dengan perjanjian agar Rin membawa senjata kaliber besar, serta setelah pagi datang, ia harus segera kembali ke rumahnya melalui jalur yang telah ditentukan. Di pagi harinya, Anne yang tahu Rin sudah tidak di kamarnya, langsung menanyai kepada Joseph lewat radio. Joseph menjawab jika Rin hanya memasang umpan, dan sebentar lagi ia akan kembali. We should stay off the walkie. Bloody chirp is so loud. Over and out. Di tempat Joseph dan Rin memasang umpan, Rin menemukan kotoran serigala yang sudah mendekati wilayah buruan mereka. Joseph yang tidak ingin membahayakan putrinya itu, meminta putrinya menyamarkan aromanya dengan sebuah daun, lalu memberikan instruksi agar tidak berlari jika bertemu atau mendengar suara serigala, serta jika serigala ada di hadapannya, segera menembakkan senapan kaliber itu, karena serigala akan takut dan lari mendengar suara yang keras. Go on home. Don't run. Pop a shot off. Tell Mama I'll be home after dark, okay? Sepertinya Rin kembali ke rumah mereka melalui jalur yang sudah diatur. Joseph kembali memasuki hutan untuk melihat perangkap yang telah dipasangnya semalam. Tetapi semakin ia mencari tahu, semakin banyaklah tanda-tanda keberadaan serigala tersebut. Dari bekas buruan yang hilang,
kotoran serigala, serta bulu yang tertinggal di daunan. Mendengar suara auman dari serigala, membuat Rin yang berniat pulang panik dan berlari, serta juga membuat Anne yang sedang mengambil air ketakutan. Joseph melihat seekor serigala dan namun anehnya, serigala tersebut tengah memakan bagian manusia. Melihat itu, Joseph menelusuri arah datangnya serigala tersebut, yang mengarahkan Joseph ke sebuah hutan yang dilintasi sebuah jalan. Namun ada beberapa tanda di pohon-pohon hutan itu, yang membuat Joseph mengikuti tanda tersebut. Naasnya, Joseph menemukan 4 wanita yang sepertinya telah mengalami hal bisa dilihat dari bekas dan pakaian yang mereka kenakan, membuat Joseph terdiam dan berpikir ada hal buruk yang telah berburu di wilayah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya dengan keluarganya. Saat makan malam, Joseph tidak menceritakan kejadian tadi siang saat ia menemukan wanita di tengah hutan. Di tengah malamnya, Joseph pergi memasang jebakan kembali, tapi kali ini sepertinya ia menggunakan jebakan yang lebih besar, yang biasa digunakan untuk berburu beruang. Pagi harinya, Anne melihat Rin masih tertidur dan segera menghubungi Joseph. Tapi entah kenapa butuh beberapa waktu untuk Joseph menjawab panggilan radio itu. Are you there? Are you there? Any sign yet? No. Promise you'll let me know when you get it? In the meantime, don't veer too far from the cabin. Di hari itu, Rin bersama Anne pergi menyuci pakaian di sungai. Tapi Rin bertanya jika Tova anjing mereka tidak kelihatan. Dan tidak lama setelah itu, muncul satu ekor serigala tepat di hadapan Rin dan Anne, yang membuat Anne dan Rin panik. Namun Anne mencoba melindungi putrinya itu, dengan berteriak sekeras-kerasnya agar si serigala tersebut pergi dari sana. Setelah Anne merasa serigala itu pergi jauh, ia meminta Rin untuk segera pergi ke rumah. Sementara Anne sendiri kembali keluar dengan membawa untuk mencari keberadaan serigala tersebut, yang barangkali Anne dapat melihat serigala itu. Tapi yang ia temukan adalah anjingnya alias Tova. Saat malam harinya, Joseph masih belum ada kabar, sementara meninggalnya Tova masih dirahasiakan Anne dari Rin, agar Rin tidak takut ataupun sedih. Dan di pagi harinya, Anne masih belum mendapatkan balasan panggilan dari Joseph. Ia memberanikan diri untuk keluar rumah menuju hutan bersama Rin. Barangkali menemukan sesuatu untuk dimakannya. Tetapi yang mereka temukan hanyalah songgok kotoran serigala. Dan di dalam kotoran itu terdapat sebuah cincin. We're going for a ride in the truck. Di lain sisi, di pinggir kota, kita akan diperkenalkan dua petugas hutan bernama Danny dan Lucy. Yang mana hari itu, Lucy mendapatkan sebuah laporan telepon jika ada seekor beruang yang mendekati pemukiman warga dan meminta Danny untuk melihat ke sana. Sesampainya di tempat yang memberikan laporan, Danny menilang si pelapor itu dengan $500 dikarenakan si pelapor mengahap beruang itu sendiri. Dan tampaknya kata Danny beruang ini hanya keluar dan tidam, bermaksud untuk menyerang warga. Ticket? You are required by law to have locks in your garbage can. It's when an animal loses its natural aversion to humans. Stop it, huh? Setelah membawa bangkai beruang, Danny kembali ke kantornya. Tapi ia melihat sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan dekat hutan tanpa ada pengemudi atau penumpangnya. Danny yang merasa mungkin saja pemilik mobil sedang berburu atau semacamnya, mengabaikan kendaraan tersebut. Setibanya Danny di kantornya, di sana juga sudah ada Anne dan Rin yang melaporkan menemukan sebuah cincin di kotoran serigala. Yang maksud dari Anne ke kantor polisi hutan itu untuk meminta bantuan Danny agar mau serigala liar tersebut serta mencari suaminya. Tapi kenyataannya Anne tinggal di dalam hutan, yang menurut Danny itu memang tempat tinggal dari serigala.
Lain persoalan jika Anne dan keluarganya tinggal di pinggiran kota dan serigala menyerang. Selain itu, kata Danny, tempat Anne dan Joseph tinggal sekarang di luar yurisdiksi mereka. Meskipun Anne juga melaporkan jika Joseph sudah 2 hari tidak ada kabar. Tapi Danny dan Lucy tidak bisa melakukan pencarian di luar yurisdiksi mereka. Serta Danny juga berkata akhir-akhir ini memang sering ada laporan orang hilang. I don't know what we can do for you. Anne yang tidak mendapatkan apa-apa setelah melaporkan kepada polisi hutan kembali ke rumahnya. Anne meminta Rin untuk masuk ke dalam rumah dan jangan keluar. Sementara Anne pergi dengan senjata dan juga sebuah sekop, yang mana Anne pergi untuk mengubur Tova dan menemukan seekor rusa digunakan untuk makan malam mereka, serta meminta Rin untuk mengajari Anne bagaimana memisahkan itu. Down to the ribs, but don't cut too deep. Malam harinya, Anne masih mencoba menghubungi Joseph, tapi tidak mendapatkan balasan panggilan dari Joseph. Sampai tengah malam, Rin membangunkan Anne karena ia mendengarkan suara Tova. Tapi Anne yang tahu jika Tova sudah meninggal dan tadi siang sudah ia kuburkan, mengatakan jika itu bukan Tova dan meminta Rin agar tetap di rumah, sementara Anne mencari sumber suara itu. Tapi yang ia temukan adalah seorang pria yang sedang mengalami kejadian tragis. Dirasa masih bisa diselamatkan. Anne membawa pria itu ke rumahnya untuk dirawat. Paginya, saat si pria misterius itu terbangun, dia tidak ingat apa-apa. Tapi asumsi dari Anne dan Rin, ia diserang oleh serigala. Dan Anne mencoba membawa si pria itu dengan mobilnya untuk mendapatkan pertolongan di rumah sakit. Tapi si pria tersebut tidak tahan merasakan sakit kaki yang luar biasa dialaminya. Memohon agar bisa tinggal lebih lama, agar bisa pulih lebih baik dari keadaannya sekarang. I just can't. It hurts too much. Yeah, just put me on the floor. Not the floor, we'll take him to my room. Di hari yang sama, Lucy kembali mendapatkan telepon tentang beruang yang masuk ke pekarangan pemuda kemarin dan meminta Danny untuk ke lokasi kejadian. Selesai dari tempat pemuda yang melapor, Danny masih melihat mobil kemarin terparkir di tepi jalan dekat hutan yang sama, membuat Danny berhenti untuk mencatat nomor kendaraan tersebut. Sesampainya di kantornya, Danny menelpon pihak polisi terdekat untuk mencari tahu pemilik mobil itu, dan Lucy bertanya temuan Danny itu. Danny memberikan alamatnya dan teringat jika itu tempat yang tidak jauh dari kediaman Anne. Serta Danny teringat juga dengan temuan cincin serta poster wanita yang hilang beberapa waktu lalu, membuat Danny memutuskan kembali ke lokasi itu sendirian. Sesampainya di lokasi, Danny masuk ke dalam hutan, dan ia menemukan tanda di pohon yang sama dengan yang ditemui Joseph. Tidak lama, Danny pun kaget melihat jasad itu banyak. Tetapi secara tidak sengaja, Danny terkena perangkap beruang yang dipasang oleh Joseph. Sementara Anne meminta bantuan Rin untuk menyebarkan daging untuk mencoba menangkap serigala. Dan di malam harinya, Anne sendirian memasang perangkap di dalam hutan. Besok paginya, Anne menyusuri perangkap yang ia pasang semalam. Namun yang ia temui adalah tubuh Joseph yang sudah tidak bernyawa. Melihat kondisi Joseph ini membuat Anne buru-buru kembali ke rumahnya, yang mana ia mengkhawatirkan kondisi Rin yang ia tinggalkan bersama si pria misterius itu. Tapi yang terjadi... Di lain sisi, Lucy yang baru datang bertugas di esok harinya mendapatkan pesan suara dari istrinya Danny yang mengatakan jika Danny tidak pulang semalaman. Ia membuat Lucy pergi ke tempat yang dikatakan oleh Danny untuk mencari Danny. Tetapi kondisi Danny yang sudah lemas membuatnya tidak bisa menjawab panggilan dari Lucy. Yang bisa ia lakukan hanyalah memberikan sinyal lewat suara senjata yang ia tembakan ke arah atas, membuat Lucy kaget melihat kondisi dari rekannya itu. Lalu Lucy pun segera memanggil pihak kepolisian terdekat untuk meminta tolong. Anne yang baru sadar setelah mendapatkan dari pria misterius itu,
Namun si pria ini tidak menjawab dan hanya menuangkan minyak ke rumah Anne dengan niat menghilangkan jejaknya, lalu kembali masuk ke dalam rumah untuk berbuat keji kepada Anne. Tapi untungnya Anne dapat melawan dan si pria tersebut. Anne langsung mencari Rin putrinya, dan betapa kaget Anne melihat kondisi si putri yang begitu tragis. Sepertinya telah mendapatkan si pria. Sampai nasib naas menimpa Rin, membuat Anne gelap mata menarik si pria. Dan apa yang akan dilakukan oleh Anne? Sementara Lucy dan polisi yang sudah mengamankan 4 jasad wanita yang teridentifikasi hilang beberapa waktu lalu, melihat sebuah asap yang begitu tebal dari dalam hutan dan segera menuju ke sana. Tapi yang mereka temui di sana adalah Anne yang keluar dari dapur dengan penuh cairan merah, serta kondisi naas si pria misterius itu. Ya, begitulah gengs, kisah tragis yang menimpa keluarga Joseph itu gengs. Di akhir film tidak diberitahu apakah Anne ditangkap atau bagaimana. Tapi seenggaknya kita akan paham jika yang menyebabkan serigala turun bukit adalah jasad dari korban pria misterius itu. Dan si pria misterius yang tidak diketahui namanya itu merupakan seorang psikopat, penculik, juga bisa dibilang yang mengincar gadis-gadis belia untuk melakukan hal keji kepada mereka. Film ini berjudul Hunter x Hunter, dirilis pada tahun 2020. Dan nilai apa yang dapat kita ambil dari film ini? Menurut gue pribadi, udah pasti, yaitu monster yang paling menakutkan itu bukanlah hewan buas, melainkan manusia itu sendiri. Hewan buas atau hewan liar hanya memangsa untuk kebutuhan hidupnya. Saat mereka kenyang, mereka tidak akan mencari mangsa lainnya. Berbeda dengan makhluk yang bernama manusia, yang tidak pernah puas. Gue tertarik mendengarkan komentar kalian, dan silakan komen aja ya gengs. Ketemu orang kayak gitu emang harusnya digedik gak sih? Udah ditolong malah nyerang balik. So, sampai ketemu di review film di channel Katomuji ini. Adios, bye-bye.